Saudari junior Yunzi, adik junior Yunzi. Di gunung tempat tinggal para murid ras petir, karena perintah para tetua, kakak perempuan ketiga, tidak, seharusnya kakak perempuan keempat dan yang lainnya datang ke istana tempat tinggal Lei Ziyun. Kakak senior, ada apa? Lei Ziyun keluar dari istananya dan menatap mereka dengan wajah tercengang. Dia segera memanggil mereka. Pada saat ini, selain saudari senior keempat dan selusin lainnya, ada juga 40 hingga 50 murid perempuan dari ras petir. Semuanya adalah murid lajang dan cantik. Saudari junior Yunzi, ini adalah perintah dari pemimpin dan tetua klan. Biarkan kami memanggil Anda. Kakak perempuan keempat berkata kepadanya sambil tersenyum. Hah? Kenapa kau memanggilku? Lei Yunzi bertanya dengan ekspresi terkejut. Untuk memberi kakak laki-laki Wang Xian rumput hati guntur yang diberikan klan sebagai hadiah. Kakak perempuan keempat menjawab, rumput hati guntur. Lei Yunzi mengungkapkan ekspresi terkejut. Ini, mengapa kamu ingin aku mari kita berikan padanya? Hehe, saudari junior, tidak bisakah kamu mengatakannya? Pemimpin klan ingin kita menghubungi kakak laki-laki Wang Xian untuk melihat siapa yang bisa bergaul dengan kakak laki-laki Wang Xian. Seorang murid perempuan berkata sambil tersenyum. Ini membuat Lei Yunzi sedikit terpana. Dia secara alami tahu tentang kakak laki-laki Wang Xian, yang baru saja bergabung dengan suku sinar guntur mereka. Dia juga tahu bahwa dia adalah murid naga ilahi dari garis keturunan naga leluhur. Namun, yang membuatnya heran adalah bahwa pemimpin klan secara pribadi telah menarik talinya. Ini membuatnya merasa sedikit. Baiklah, aku tidak punya pilihan selain mematuhi perintah pemimpin klan. Lei Yunzi tersenyum dan berjalan mendekat. Kakak senior keempat, kudengar kekuatan kakak senior Wang Xian di atasmu. Wow, ini terlalu luar biasa. Kakak laki-laki Wang Xian jauh lebih muda dari kita. Sekelompok murid perempuan sedang berdiskusi dengan mata berbinar. Kebanyakan dari mereka belum pernah melihat penampilan Wang Xian sebelumnya. Mereka juga dipenuhi rasa ingin tahu dan mata mereka berbinar. Apa yang gadis-gadis ini lakukan? Aku tidak tahu. Kakak senior Lei Yunzi juga ada di sini. Dia adalah dewi di antara murid-murid kami. Saya mendengar bahwa kakak laki-laki tertua pun tertarik padanya. Aku ingin tahu apakah itu benar. Di daerah sekitar, beberapa murid sedang berdiskusi di antara mereka sendiri saat melihat gadis cantik itu. Kakak senior Wang Xian, maaf mengganggumu. Sekelompok orang datang ke depan istana Wang Xian dengan cepat dan berbicara. Di istana, Wang Xian sedang mempelajari cara memadukan 9 atribut. Ketika dia mendengar suara-suara di luar, dia mengangkat alisnya dan berkata, silakan masuk. Ayo pergi dan lihat seperti apa kakak laki-laki Wang Xian. Hehe, kakak laki-laki Wang Xian seharusnya menjadi naga kecil, kan? Sekelompok gadis segera terbang ke istana. Mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Wang Xian datang ke aula penyambutan. Ketika dia mendengar suara samar datang dari depan, wajahnya menjadi hitam. Bau harum datang. Dia menoleh dan melihat bahwa kebanyakan dari mereka adalah murid perempuan. Ini membuatnya sedikit terpana. Wow! Kakak senior Wang Xian terlihat sangat tampan. Dia memiliki sikap yang luar biasa. Seorang murid perempuan berkomentar sambil tersenyum. Murid perempuan lainnya juga menilai dia. Kakak senior Wang Xian, maaf mengganggumu. Atas nama tetua klan, kami di sini untuk mengantarkan harta karun kepada kakak senior. Ini adalah hadiah dari klan untuk kakak senior. Kakak keempat tersenyum dan menatap Lei Yunzi yang ada di sampingnya. Lei Yunzi menatapnya dan kemudian pada Wang Xian. Dia berjalan maju dan menyerahkannya. Hadiah. Wang Xian melihat kotak harta karun di tangan Lei Yunzi dengan tatapan ingin tahu di matanya. Dia mengambilnya dan membukanya untuk melihatnya. Ketika dia melihat rumput hati guntur di dalam, ada sedikit keterkejutan di matanya. Hanya dengan melihat energi petir di atasnya, orang dapat mengetahui bahwa itu sangat berharga. Aku harus menyusahkan kalian semua untuk mengirimkannya. Wang Xian berkata sambil tersenyum. Tidak perlu berterima kasih kepada kakak laki-laki Wang Xian. Kakak senior, bisakah kami mengajukan pertanyaan? Seorang murid perempuan bertanya sambil tersenyum. Tentu, Wang Xian menatapnya dan mengangguk. Kakak senior Wang Xian, bagaimana kamu berkultivasi? Bagaimana Anda meningkat begitu cepat? Dia bertanya segera. Yah, aku meningkat hanya dengan berkultivasi. Kata Wang Xian. Dia tidak mungkin mengatakan bahwa dia memiliki sistem, bukan? Kau terlalu mengecewakan. Kakak laki-laki Wang Xian, bisakah Anda mengajari kami beberapa teknik kilat di masa depan?
Murid perempuan itu terus bertanya. Tidak masalah. Jika ada yang tidak kamu mengerti, kamu bisa datang dan bertanya padaku. Wang Xian mengangguk. Dengan teknik naga petir dan pemahaman angin serta burung guntur tentang teknik petir, fondasi Wang Xian dalam kenyamanan petir jauh lebih baik daripada perlombaan kilat. Benar-benar, lalu bisakah kita datang kapan saja? Seorang murid perempuan di sampingnya bertanya dengan mata berbinar. Ya, untuk saat ini. Saya tidak punya apa-apa untuk dilakukan sekarang. Wang Xian merenung sejenak dan setuju. Saat ini, dia telah menemukan semua Lei Yu. Memang, dia tidak ada hubungannya. Itu hebat. Karena kita tidak punya pekerjaan sekarang, kakak laki-laki Wang Xian akan mengajari kita satu atau dua hal. Kakak perempuan keempat juga berkata sambil tersenyum. Baiklah, ayo masuk ke dalam tempat latihan. Kata Wang Xian. Ayo. Sekelompok murid perempuan segera berkata dengan penuh semangat. Mengikuti mereka, Wang Xian datang ke tempat di mana para murid ras petir saling bertarung untuk melatih teknik kilat mereka. Ada banyak murid di tempat latihan. Ketika mereka melihat mereka, semuanya mengungkapkan ekspresi penasaran. Wang Xian dan yang lainnya datang ke tempat latihan terpisah. Jika kalian memiliki sesuatu untuk dikatakan, aku dapat memberitahu kalian jika aku tahu sesuatu. Wang Xian berdiri di tengah dan berbicara kepada mereka. Dengan kekuatannya saat ini, dia memenuhi syarat untuk mengajar mereka. Biarkan aku melakukannya, kakak laki-laki Wang Xian. Seorang murid perempuan segera mengulurkan tangannya dan mengajukan pertanyaan. Wang Xian menjawab tanpa ragu. Itu benar. Segera, murid perempuan itu berseru dan menganggukkan kepalanya. Kakak laki-laki Wang Xian, saya telah menciptakan teknik kilat. Saya ingin mengolahnya menjadi bentuk hukum untuk membantu saya mencapai terobosan. Bagaimana menurutmu? Segera, murid perempuan lain bertanya dengan serius. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Dia menoleh dan menjelaskan padanya. Setelah menginstruksikan beberapa murid perempuan secara berurutan, mata murid perempuan lainnya bersinar terang. Bahkan kakak perempuan keempat tercengang. Setelah ragu-ragu sejenak, dia juga mengajukan pertanyaan. Pertanyaan ini dengan mudah diselesaikan oleh Wang Xian. Ini mengejutkan semua murid. Di antara kelompok murid, beberapa memiliki guru sementara yang lain memiliki orang tua dan sesepuh untuk membimbing mereka. Namun, tuan dan orang tua mereka sebagian besar berada di tingkat ke-7 atau ke-8 dari seorang ksatria alam semesta, sedangkan tingkat ke-9 sangat jarang. Pemahaman tuan dan orang tua mereka tentang petir benar-benar lebih rendah dari pemahaman Wang Xian. Kakak senior Wang Xian, apakah kamu tahu jalan seorang suci? Saya menemui masalah ketika saya mengintegrasikan cara orang suci ke dalam kilat. Tidak lama kemudian, Lei Yunzi mau tidak mau bertanya pada Wang Xian. Jalan orang suci. Ketika Wang Xian mendengar pertanyaannya, dia sedikit mengernyit. Saya tidak tahu banyak tentang jalan orang suci, tetapi seorang teman memberi saya sebuah lukisan. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan lukisan yang diberikan oleh sarjana di kapal itu. Lukisan ini digambar olehnya dan merupakan salah satu lukisan terbaiknya. Dia bisa memahami beberapa cara orang suci darinya. Coba lihat lukisan ini. Dao Agung juga sama. Menggunakan kata-kata dan lukisan untuk memicu petir membutuhkan seseorang untuk menguasai hukum dan aturan di dalamnya. Wang Xian menambahkan. Mata Lei Yunzi berbinar saat melihat lukisan ini. Dia mengungkapkan ekspresi gembira dan segera berkata, terima kasih, kakak senior Wang Xian. Apakah kamu mendengar? Kakak laki-laki Wang Xian sedang mengajar sekelompok murid di bidang latihan seni bela diri. Banyak saudara laki-laki dan perempuan senior ada di sana. Kamu baru tahu. Saya mendengar bahwa bahkan saudari senior Lei Yunzi melayani teh kakak senior Wang Xian. Ah, dewiku. Kakak laki-laki Wang Xian berada di peringkat ketiga dalam daftar peringkat para murid ras Thunder Rai kami. Dia hanyalah monster. Berita Wang Xian mengajar sekelompok murid di bidang latihan seni bela diri menyebar dengan cepat. Banyak murid bergegas setelah mendengar berita itu. Karena Wang Xian telah memutuskan untuk mengajari mereka dan membalas kebaikan Tetua Agung, dia sama sekali tidak sabar. Di benua pembukaan surga dan primal chaos, tidak ada perbedaan antara malam dan malam. Umur dihitung menurut zaman. Oleh karena itu, 10 hari hingga setengah bulan mungkin merupakan waktu yang tepat bagi mereka untuk memikirkan suatu masalah. Butuh beberapa bulan bagi mereka untuk bepergian dengan santai ke sini. Bisa dibayangkan betapa tidak berharganya waktu. Wang Xian terus mengajar selama 5 hari. Kemudian, lebih banyak murid bergegas. Dia tidak keberatan dan dengan sabar mengajari mereka satu persatu.
Ini memungkinkan prestisenya meningkat pesat di depan para murid ras petir. Saat ini, lebih dari 1.000 murid berkumpul di lapangan latihan seni bela diri. Mereka semua melihat sosok yang duduk di depan mereka dengan kagum. Kakak laki-laki Wang Xian sangat kuat. Dia dapat dengan mudah menunjukkan kesulitan dalam kultivasinya. Dia terlalu kuat. Ya, aku merasa dia bahkan lebih kuat dari kakak tertua. Kakak sulung, saya merasa bahwa dia bahkan lebih kuat dari orang tua kita. Anda harus tahu bahwa bahkan kakak perempuan keempat pun meminta nasihat kakak laki-laki Wang Xian. Beberapa murid di sekitarnya sedang berdiskusi dengan suara rendah. Kakak laki-laki Wang Xian, minum teh. Di samping Wang Xian, Lei Yunzi, Lei Zhengyun dan yang lainnya berbicara dengan antusias. Wang Xian tersenyum tipis. Dia memandang murid-murid di depannya dan memberinya beberapa nasihat. Wang Xian itu terlalu kuat. Ayo laporkan masalah ini ke kakak senior tertua. Dari penampilan kakak senior Lei Yunzi, dia pasti memiliki kesan yang baik tentang Wang Xian itu. Jika kakak tertua mengetahui hal ini, dia pasti akan marah. Dia harus memberi pelajaran yang bagus pada Wang Xian. 3 pria parubaya di samping mentransmisikan suara mereka satu sama lain. Meskipun kekuatannya saat ini belum mencapai tingkat ksatria alam semesta tingkat 8, dia hampir tak terkalahkan di antara ksatria alam semesta tingkat 7. Mereka bertiga telah memperoleh banyak manfaat dari mengikuti kakak tertua. Sekarang, mereka bisa berada di peringkat 20 besar di antara kelompok murid. Mereka tahu bahwa kakak laki-laki tertua mereka menyukai Lei Yunzi. Mereka juga akan melaporkan kepada kakak laki-laki tertua mereka tentang situasi mengenai Lei Yunzi secara tepat waktu. Sekarang Lei Yunzi sangat memperhatikan Wang Xian, itu pasti masalah besar bagi kakak laki-laki tertua mereka. Jika mereka tidak segera melapor kepadanya, dia pasti akan menghukum mereka sesudahnya. Mereka bertiga saling bertukar pandang dan segera pergi. Mereka memiliki keyakinan mutlak pada kekuatan kakak tertua mereka. Sebelumnya, kakak laki-laki kedua dan kakak perempuan ketiga adalah Frank. Bahkan jika mereka bergabung, mereka bukan tandingan kakak tertua. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya kekuatan kakak tertua. Oh, apakah yang Anda katakan itu benar? Setengah jam kemudian, di surga Gua Thunder Rai di atas aula utama suku Thunder Rai. Gua surga ini adalah gua surga yang paling kuat dari ras petir, dan itu juga yang paling penting. Namun, tidak semua orang bisa berkultivasi di sini. Di antara para murid, hanya kakak laki-laki tertua atau kakak perempuan tertua yang paling kuat yang memiliki kualifikasi untuk berkultivasi di sini. Pada saat ini, seorang pria parubaya kekar terbang keluar dari dalam. Pria parubaya itu memiliki ekspresi tidak marah di wajahnya dan dikelilingi oleh petir. Pada saat ini, dia bertanya dengan ekspresi muram. Kakak tertua, kami hanya datang untuk melapor setelah kami pergi untuk menyelidiki. Seorang pria parubaya berkata dengan hormat. Mereka dipenuhi dengan rasa hormat terhadap kakak laki-laki tertua. Di antara kelompok murid, kakak laki-laki tertua adalah eksistensi terkuat di generasi saat ini. Wang Xian, ceritakan semua informasi tentang dia. Bidang latihan seni bela diri sedang mengajar murid. Aku ingin mengalaminya. Saat kakak laki-laki tertua berbicara, dia mendengus ringan dan terbang langsung ke arah lapangan latihan seni bela diri murid ras petir. Ketiga pria parubaya itu segera mengikuti di belakang dan memberitahu kakak laki-laki tertua semua informasi tentang Wang Xian. Naga suci murni, kurang dari 20 era. Kekuatan tempur seorang ksatria alam semesta di level 7. Ketika kakak laki-laki tertua mendengar informasi tentang Wang Xian, ekspresinya sedikit berubah. HMPH, semua favorit surga masih lemah sebelum menjadi kuat. Dia terdiam selama puluhan detik sebelum dia mendengus dingin dengan wajah cemberut. Namun, ada sedikit tekanan di matanya. Suara mendesing. Ketika mereka tiba di lapangan latihan seni bela diri perlombaan petir, kakak laki-laki tertua mengamati sekelilingnya. Kakak tertua, lewat sini. Mereka bertiga membawanya ke lapangan latihan silat. Di sekitar mereka, ada beberapa murid berjalan menuju tempat itu. Kakak tertua, salam, kakak tertua. Salam, kakak senior tertua. Ketika beberapa murid melihat kakak laki-laki tertua mereka, mereka sedikit terkejut dan segera menyapanya dengan hormat. Kakak tertua tidak mengatakan apa-apa dan langsung masuk. Wow, adik junior itu benar-benar beruntung. Dia benar-benar membuat terobosan di tempat di bawah bimbingan kakak senior Wang Xian. Kakak senior Wang Xian yang terlalu kuat. Dia benar-benar tak terkalahkan. Saat mereka masuk, mereka mendengar seruan datang dari depan.
Kakak tertua sedikit mengernyit dan melihat ke depan. Saat dia melihat Lei Yunzi yang berdiri di samping seorang pemuda, ekspresinya sedikit berubah. Dia sudah lama menyukai Lei Yunzi, tetapi sikapnya terhadapnya sangat biasa. Sekarang dia melihat Lei Yunzi menatap murid bernama Wang Xian dengan kagum, dia mengepalkan tinjunya sedikit. Kakak tertua, kamu harus tenang. Para tetua di keluarga kami telah menginstruksikan kami untuk berteman dengan Wang Xian ini. 3 murid parubaya di samping merasakan aura yang dipancarkan darinya dan segera mengingatkannya. Hanya dengan perdebatan antar murid kita bisa meningkat lebih baik. Tatapan kakak laki-laki tertua sedikit dingin saat sosoknya bergerak sedikit. Murid bermasalah selanjutnya, ayo. Pada saat ini, suara Wang Xian terdengar. Di tengah, pemuda itu membungkuk dengan wajah bersemangat dan berjalan ke samping. Saya memiliki. Seorang murid perempuan hendak naik ketika dia tiba-tiba melihat sesosok muncul di tengah. Dia sedikit terkejut. Saya punya masalah kultivasi. Kakak laki-laki tertua yang datang ke tengah menatap Wang Xian dan bertanya dengan lemah. Ini kakak tertua. Apa yang dilakukan kakak senior tertua di sini? Apakah dia di sini untuk berkonsultasi dengan kakak laki-laki Wang Xian? Apakah kakak tertua perlu berkonsultasi dengan kakak senior Wang Xian tentang kekuatannya? Kemunculan tiba-tiba kakak tertua di tengah mengejutkan semua murid di sekitarnya. Lei Yunzi, yang berada di samping Wang Xian, sedikit terkejut. Kemudian, dia sedikit mengernyit. Tanyakan, ketika Wang Xian mendengar diskusi di sekitarnya, dia mengangkat alisnya sedikit dan menyesap tehnya. Tanyakan, ketika Wang Xian mengucapkan 2 kata itu, semua murid di sekitarnya sama-sama tercengang. Tanya jauh. Kemunculan tiba-tiba kakak tertua membuat semua murid sangat terkejut dan heran. Baru saja, mereka juga mengungkapkan identitas kakak tertua. Jelas bahwa kakak laki-laki Wang Xian juga telah mendengarnya. Namun, dia tetap mengucapkan 2 kata, tanyakan. Apa artinya ini? Apakah ini berarti saya memiliki hak untuk mengajar kakak laki-laki tertua Anda? Ini benar-benar mengabaikan kakak senior tertua. Wang Xian ini sangat sombong. Dia benar-benar mengatakan pertanyaan kepada kakak laki-laki tertua. Dia terlalu sombong. Itu benar. Kakak laki-laki tertua dapat melangkah ke kekuatan tempur tingkat 8 dari seorang ksatria alam semesta kapan saja. Wang Xian itu sebenarnya sama sekali tidak menganggap serius kakak laki-laki tertua. Dia tidak bisa benar-benar berpikir bahwa dia lebih kuat dari beberapa tetua, kan? Di belakang, 3 pria parubaya mendengar kata-kata Wang Xian dan mengungkapkan ketidaksenangan di mata mereka. Mereka berbicara dengan dingin. Murid-murid di sekitarnya juga mengatupkan bibir mereka dan memandangnya dengan kaget. Kakak laki-laki Wang Xian, dia adalah kakak laki-laki tertua saat ini dari ras sinar guntur kita. Dia sangat kuat. Lei Yunzi melihat pemandangan ini dan dengan cepat mengirimkan suaranya ke Wang Xian. Wang Xian tersenyum dan tidak keberatan. Dia secara alami mendengar diskusi para murid di sekitarnya dan secara alami dapat melihat kekuatan pria paruh baya itu. Kekuatan tempur seorang ksatria alam semesta di level 7 jelas tidak lemah di antara level 7. Namun, teknik guntur Wang Xian telah mencapai puncaknya. Dia tidak berpikir bahwa siapapun di antara ksatria alam semesta level 7 akan menjadi lawannya. Selain itu, dengan kekuatannya saat ini, itu lebih dari cukup baginya untuk membimbing murid level 7 Universe Night. Hahaha, bagus. Muda dan sembrono, tidak buruk. Mendengar kata-katanya, kakak laki-laki tertua menyipitkan matanya dan tertawa terbahak-bahak. Dia menatap Wang Xian dengan sedikit ejekan dan kedinginan di matanya. Itu karena potensinya terlalu menakutkan. Namun, dari kelihatannya sekarang, dia hanyalah anak nakal yang sombong. Dengan temperamen seperti itu, bagaimana dia bisa tak terkalahkan? Sebuah pohon berdiri tegak di hutan, dan angin pasti akan menghancurkannya. Semua favorit surga adalah yang lemah sebelum mereka menjadi kuat. Karena kamu sangat percaya diri, aku ingin meminta saranmu. Saat ini, aku, Lei Yuntian, hanya selangkah lagi dari menerobos ke ksatria alam semesta level 5. Teknik Thunder saya telah mencapai puncak level 7 Universe Night. Bagaimana cara menerobos? Kakak tertua, Lei Yuntian, menatap Wang Xian. Sudut mulutnya sedikit melengkung saat dia bertanya. Lebih spesifik, Wang Xian mendengar kata-katanya dan melihat ekspresinya. Dia terus berbicara dengan acuh tak acuh. Seolah-olah dia benar-benar seorang guru yang mengajar murid-muridnya. Saya tidak tahu bagaimana mengungkapkannya secara detail. Mengapa saya tidak menunjukkannya kepada Anda dan membiarkan Anda mengalaminya?
Kakak tertua, Lei Yuntian, menyipitkan matanya dan berkata, "Ya kamu bisa." Wang Xian menjawab dengan lemah. "Hahaha, baiklah. Saya tidak bisa menggunakannya di sini. Ayo pergi ke arena di atas tempat latihan seni bela diri." Lei Yuntian tertawa terbahak-bahak dan perlahan memutar tubuhnya dan terbang keluar. "Saya harap Anda tidak akan mengecewakan saya dan dapat bertahan beberapa detik lagi." Suaranya terdengar di tempat latihan seni bela diri. Apakah ini pertandingan sparring? Ini. Ketika semua orang di sekitar melihat pemandangan ini, mereka semua tercengang. Apakah kakak laki-laki Wang Xian akan bertanding dengan kakak laki-laki tertua? Jangan khawatir, seharusnya cukup untuk membimbing Anda. Wang Xian tersenyum. Tubuhnya bergerak dan dia segera terbang keluar. Kakak senior Wang Xian sebenarnya sangat percaya diri. Kakak tertua telah mencapai kekuatan tempur tingkat 7 dari seorang ksatria alam semesta selama lebih dari 20 juta tahun. Kakak laki-laki Wang Xian baru saja menerobos belum lama ini. Bagaimana dia bisa bertarung? Kakak laki-laki Wang Xian terlalu muda dan terburu nafsu. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan kakak laki-laki tertua? Menurutku kakak senior Wang Xian terlalu sombong. Murid-murid lain telah memuji dia ke langit beberapa hari ini. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa dia cocok untuk kakak laki-laki tertua? Ketika para murid di sekitarnya mendengar kata-kata Wang Xian, mereka mau tidak mau angkat bicara. Meskipun reputasi Wang Xian sangat baik beberapa hari ini dan dia secara pribadi membimbing banyak orang. Namun, Lei Yuntian adalah kakak tertua mereka. Dia telah menjadi kakak tertua mereka selama puluhan juta tahun. Gengsinya jelas bukan sesuatu yang bisa dikejar Wang Xian dalam beberapa hari ini. Ketika banyak murid mendengar kata-katanya, mereka mengungkapkan ekspresi tidak senang di wajah mereka. "Ayo pergi, ayo ikuti dia." Lei Zhengyun, Lei Yunzi dan yang lainnya mengerutkan kening dan segera mengikuti di belakang. Pada saat yang sama, mereka segera menyampaikan berita ini kepada para tetua. Kakak laki-laki Wang Xian akan berduel dengan kakak laki-laki tertua. Kakak senior Wang Xian memprovokasi kakak tertua. Dia akan berduel dengan kakak tertua. Cepat, pergi dan lihat. Segera, berita tentang duel Wang Xian dan Lei Yuntian menyebar seperti api. Ketika semua murid menerima kabar tersebut, mereka langsung terbang menuju arena di atas lapangan latihan silat. Semua murid terkejut. Lei Yuntian telah menjadi kakak tertua selama puluhan juta tahun. Semua murid yakin. Kakak senior Wang Xian baru saja bergabung dengan suku Thunder Rai belum lama ini. Dia sebenarnya ingin bersaing dengan kakak tertua. Kamu bisa menjadi sombong ketika kamu masih muda. Anda juga memiliki hak untuk menjadi sombong. Namun, jika Anda terlalu sombong, Anda harus membayar harganya. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran. Lei Yuntian terbang ke arena di atas arena. Sayap guntur di punggungnya terbentang saat dia menatap Wang Xian dan berkata dengan lemah. "Kaulah yang meminta saran dariku. Seharusnya aku yang memberimu pelajaran dan memberimu beberapa petunjuk." Ketika Wang Xian mendengar kata-katanya, sudut mulutnya sedikit melengkung saat dia berkata sambil tersenyum. Kakak laki-laki Wang Xian sangat percaya diri. Dia tidak percaya diri. Dia bodoh dan terlalu sombong. Murid-murid yang mengikuti dari belakang mendengar percakapan mereka dan mau tidak mau mulai berdiskusi. "Aku akan memberitahumu besarnya langit dan bumi." Mata Lei Yuntian mengungkapkan ekspresi dingin. Dengan gerakan telapak tangannya, palu guntur dan penusuk guntur muncul di tangannya. Terutama palu guntur itu. Itu bersinar dengan cahaya ungu dan mengandung aura yang menakutkan. Wang Xian terkekeh. Dengan gerakan telapak tangannya, penjara guntur muncul di tangannya. Retakan. Lei Yuntian mengangkat palu petir di tangannya dan dengan lembut menyentuh penusuk petir. Suara guntur dan kilat bisa terdengar. Menabrak. Sayap petir di punggung Wang Xian muncul. Bayangan naga petir muncul di atasnya dan terbang langsung ke langit di atas penjara petir. "Ini bukan zamanmu. Aku tidak akan menggertakmu. Buat perubahan Anda." Lei Yuntian menatapnya dengan dingin. "Perhatikan baik-baik. Aku akan mengajarimu dengan baik mulai sekarang." Wang Xian tersenyum dan melambaikan tangannya. Penjara mengunci naga berserk. Dia menggeram dan melambaikan tangannya. Mengaum. Pada saat berikutnya, penjara petir harta karun tertinggi yang diperoleh di depannya membesar dan naga petir di dalamnya meraung. Dia membawa penjara guntur dan menyerang Lei Yuntian secara langsung. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu." Lei Yuntian mendengus dingin dan menghancurkan palu guntur ke penusuk guntur.
Penusuk guntur harta karun tertinggi yang diperoleh melepaskan petir yang menakutkan dan menyerang naga petir dan penjara guntur. Hancurkan untukku. Dia meraung keras. Agak lambat. Lagi pula, harta tertinggi yang diperoleh hanyalah harta duniawi. Jika Anda ingin menerobos, Anda tidak boleh mengandalkan harta seperti itu untuk saat ini. Wang Xian berkomentar dengan acuh tak acuh seolah-olah dia sedang mengajar seorang siswa. Ini membuat wajah Lei Yuntian sangat suram. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Demon, kakak laki-laki tertua dan Wang Xian benar-benar berkelahi. Ini, meskipun kakak laki-laki Wang Xian adalah naga ilahi, dia baru saja melangkah ke kekuatan tempur tingkat ke-7 dari seorang ksatria alam semesta. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan kakak laki-laki tertua? Dia sebenarnya berani bersaing dengan kakak tertua. Dia terlalu sombong. Saat pertempuran meletus, semakin banyak murid terbang dari sekitarnya. Saat mereka melihat dua orang yang sudah bertarung di arena, ekspresi keheranan muncul di wajah mereka. Bas bas bas. Saat ini, 4-5 sosok tiba-tiba muncul di sisi arena. 4-5 lelaki tua muncul dengan samar saat mereka menatap posisi arena. Murid Wang Xian ini sedikit sombong. Bagaimanapun, Yuntian adalah kakak tertua dari ras Thunder Rai kami. Dia diasuh oleh ras sinar guntur kami dengan seluruh kekuatan kami. Meskipun murid Wang Xian itu memiliki potensi tak terbatas, dia masih terlalu berpengalaman untuk menantang Yuntian. Keempat tetua semuanya adalah tetua ras Thunder Rai. Salah satu tetua menoleh dan berkata dengan lemah. Penatua kedua, mungkin bukan itu masalahnya. Murid Wang Xian bukanlah ras biasa. Bahkan jika dia berada di puncak, dia masih menjadi favorit Peerless Heaven. Di tengah, tetua pertama menggelengkan kepalanya. Melihat Wang Xian yang mengendalikan naga petir untuk melawan Lei Yuntian, matanya sedikit berkedip. Hehe, penatua pertama, saya tidak percaya bahwa seorang murid yang bahkan belum mencapai abad ke-20 dapat mengalahkan kakak senior pertama ras petir kita. Jika itu masalahnya, kita orang tua akan hidup sia-sia. Penatua kedua sedikit mengernyit dan berkata, dia tidak percaya bahwa Wang Xian adalah tandingan Lei Yuntian. Lei Yuntian adalah murid paling berbakat dari ras sinar guntur mereka, dan dia telah berkultivasi puluhan kali lebih lama dari Wang Xian. Wang Xian baru saja menerobos ke level 7 ksatria alam semesta belum lama ini, meskipun dia adalah naga dewa murni. Jauh di lubuk hatinya, dia tidak ingin percaya bahwa Wang Xian adalah murid Lei Yuntian. Dia juga berharap Lei Yuntian akan menang. Kalau tidak, ini akan menjadi pukulan telak bagi mereka. Banyak murid di sekitarnya memiliki pemikiran yang sama dengan tetua kedua. Mereka semua adalah makhluk dari pembukaan surga dan benua primal, tetapi naga ilahi hanya satu tingkat lebih tinggi dari garis keturunan mereka. Jika kakak laki-laki tertua dikalahkan, itu akan menjadi pukulan besar bagi mereka. Kakak tertua adalah yang terkuat. Jika kakak laki-laki Wang Xian ingin mengalahkan kakak laki-laki tertua, dia akan membutuhkan setidaknya 10 zaman lagi. Beberapa murid bersorak untuk kakak tertua. Berdengung, berdengung. Pada saat ini, dua sosok perlahan muncul di samping beberapa tetua. Yuntian jauh lebih lemah dalam mengendalikan teknik petir. Dengan bakat yang begitu menakutkan, bahkan para murid dari ras puncak akan merasa sulit untuk menghasilkan keberadaan yang sesat itu. Munculnya dua sosok membuat beberapa tetua sedikit terkejut. Pemimpin klan, yang mulia. Mereka buru-buru berteriak dengan hormat. Pemimpin klan dan Grand Supreme Elder dari ras Thunder melambaikan tangan mereka. Pemimpin, klan ini, Grand Supreme, bagaimana ini mungkin? Tidak peduli seberapa kuat murid Wang Xian itu, tidak mungkin dia mengalahkan Yuntian. Sudah berapa lama sejak dia menerobos? Penatua kedua berkata dengan tidak percaya. Lanjutkan menonton. Mata pemimpin klan ras petir melintas. Nyah. Di tengah arena, Lei Yuntian memegang palu guntur dan penusuk guntur. Seolah-olah dewa petir telah turun. Dengan ekspresi dingin, dia terbang langsung ke puncak naga petir. Kekuatan mengerikan dari guntur menyerang langsung ke naga guntur. Berdengung. Di bagian bawah arena, sayap guntur di punggung Wang Xian bergetar. Garis-garis guntur terhubung ke Thunder Dragon. Tanduk naga petir memancarkan cahaya terang saat melaju ke depan. Di bawahnya, penjara petir besar langsung menuju ke arahnya. Ledakan. Suara tabrakan keras terdengar saat kilat yang mengerikan menyebabkan retakan kecil muncul di kehampaan. Sosok Lei Yuntian buru-buru mundur ke belakang untuk menghindari serangan penjara lightning. Proyeksi hukum, kilat-kilat 9 langit. Melihat bahwa naga petir masih mengandung kekuatan yang menakutkan,
wajahnya menjadi gelap dan dia mengeluarkan raungan rendah. Bentuk hukum diaktifkan. Krek-kresek. 9 sambaran petir, masing-masing lebih menakutkan dari yang terakhir, mendarat langsung di naga petir. Kekuatan bentuk hukum ini tidak buruk, tapi terlalu berat. Wang Xian berdiri di bawah dan berkomentar dengan acuh tak acuh. 8 pilar petir. Mengaum, mengaum. Matanya fokus. Naga petir yang terkondensasi dari teknik petir meraung keras dan 8 pilar petir muncul di sekelilingnya seketika. Naga ilahi mengelilingi pilar petir dan menyerang Lei Yuntian secara langsung. Ini buruk. Ekspresi Lei Yuntian sedikit berubah saat melihat pemandangan ini. Petir 9 langitnya terdiri dari 9 petir yang menyambar satu demi satu. Setiap serangan lebih kuat dari yang sebelumnya. Namun, 8 pilar petir itu meledak dengan kekuatan yang mengerikan. Sambaran petir pertama langsung dihancurkan oleh pilar petir dan menyerangnya. Dia mengepakkan sayapnya dan dengan cepat mengelak ke samping. Wajahnya sangat suram. Ini. Pada saat ini, meskipun sebagian besar murid tidak dapat melihat dengan jelas pertempuran antara Wang Xian dan Lei Yuntian, mereka masih dapat melihat situasinya dengan jelas. Wang Xian telah berdiri di sana selama ini sambil mengendalikan naga petir. Dari waktu ke waktu, dia bahkan mengomentari situasinya. Di sisi lain, kakak laki-laki tertua mereka menghindari serangan di semua tempat. Dia tidak berdaya melawan naga petir dan penjara petir. Jelas bahwa dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Ini membuat banyak murid merasa bahwa itu tidak dapat dipercaya. Kakak laki-laki Wang Xian baru saja menerobos. Bagaimana dia bisa membuat kakak laki-laki tertua terlihat begitu menyedihkan? Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Naga ilahi seharusnya tidak terlalu menentang surga. Kakak senior seharusnya tidak menggunakan jurus pamungkasnya. Kakak senior sepertinya baru saja menggunakan proyeksi hukumnya. Sekelompok murid melebarkan mata mereka dan berdiskusi. Di levelmu, hanya ada sedikit ahli yang bisa membimbingmu. Karena Anda bukan tandingan saya, Anda sebaiknya mencoba menerobos dengan semangat juang Anda. Namun, jangan berkecil hati. Pada saat ini, semua orang mendengar suara Wang Xian sekali lagi. Semua orang dari ras petir membuka mulut mereka sedikit. Kepercayaan diri, kesombongan, atau kekuatan. Huf. Pada saat ini, napas Lei Yuntian sedikit tergesa-gesa. Sayap petir di punggungnya hitam pekat, dan ekspresinya suram dan tidak pasti. Ketika tetua kedua melihat pemandangan ini, ekspresinya tidak pasti. Hasilnya sudah sangat jelas. Wang Xian mampu membuat Lei Yuntian dalam keadaan yang sangat menyedihkan hanya dengan mengendalikan naga petir. Jika dia melawannya secara langsung, Lei Yuntian pasti tidak akan cocok untuknya. Faktanya, dalam keadaan seperti itu, dia bahkan mungkin bukan tandingannya. Baiklah, Yuntian, kamu telah kalah. Wang Xian akan menjadi kakak tertua dari suku Thunder Rai di masa depan. Pada saat ini, pemimpin suku Thunder Rai, yang berdiri di samping, mengumumkan secara langsung. Apa, itu pemimpin klan dan yang lainnya? Salam pemimpin klan, salam Grand Supreme. Ketika para murid di sekitarnya mendengar suara ini, mereka dengan cepat menoleh dan membungkuk dengan hormat. Tubuh Lei Yuntian bergetar. Dia memandang pemimpin klan dan yang lainnya dan menarik napas dalam-dalam. Salam pemimpin klan, Grand Supreme. Dia dengan hormat membungkuk. Matanya dipenuhi dengan keengganan, ketidakpercayaan, dan keterkejutan. Dia tahu bahwa dia telah kalah. Dia telah kalah dari seorang murid baru, dan posisi kakak tertua dari ras Thunder telah berpindah tangan. Ini adalah pertama kalinya Wang Xian bertemu dengan pemimpin suku Thunder Rai. Dia menangkupkan tangannya dan membungkuk. Tidak ada alasan lain selain fakta bahwa Lei Yu lebih tua darinya karena kebaikannya. Dia terkekeh dalam hati. Dia tidak terlalu mempedulikan hal ini. Hehe, pemimpin suku Thunder Rai dan yang lainnya memandang Wang Xian dengan sedikit keterkejutan di mata mereka. Yuntian, Wang Xian, ikutlah dengan kami. Saat pemimpin suku Thunder Rai berbicara, dia melambaikan tangannya. Sebuah sambaran petir muncul di bawah tubuh mereka dan terbang menuju aula utama. Grand Elder di samping mengikuti. Di masa depan, murid Wang Xian akan menjadi kakak tertua Anda, pemimpin para murid. Menurut aturan suku Thunder Rai, kita harus mematuhi perintah kakak tertua kita. Ketika tetua agung melihat pemimpin suku pergi bersama Wang Xian dan Lei Yuntian, dia mengalihkan pandangannya ke murid-murid di sekitarnya dan berkata, "Ya," semua murid terkejut dan segera merespon. "Jangan berkecil hati dan jangan merasa kalah. Bakat kakak tertua Anda, Wang Xian, unik bahkan di antara semua suku puncak." Penatua Agung memandangi mereka dan menambahkan,
Penatua Agung sangat takut murid-muridnya akan dikalahkan. Lagi pula, usia Wang Xian dianggap paling kecil di antara semua murid ras petir. Untuk bisa menjadi kakak laki-laki tertua mereka di usia yang begitu muda, ini merupakan pukulan besar. Setelah sesepuh agung menyelesaikan kalimatnya, dia segera pergi. Sekelompok tetua mengikuti di belakangnya. Kakak laki-laki Wang Xian benar-benar menang. Selanjutnya, dia menang dengan mudah. Bahkan pemimpin klan dan tetua agung memiliki penilaian yang tinggi terhadap kakak laki-laki Wang Xian. Ini benar-benar menantang surga. Itu benar. Siapa yang mengira kakak senior Lei Yuntian akan benar-benar kalah? Di masa depan, kakak laki-laki Wang Xian akan menjadi kakak laki-laki tertua kami. Evaluasi tetua agung terlalu tinggi. Untung Wang Xian telah menjadi kakak tertua kami. Dia bahkan bersedia membimbing murid-murid kita. Saya mendengar bahwa dia telah menangkap cukup banyak binatang buas dan memberikannya kepada klan. Itu luar biasa. Saya ingin menargetkan kakak laki-laki tertua Wang Xian. Sekelompok murid sedang berdiskusi dengan takjub ketika mereka melihat pemimpin klan dan tetua pergi. Di aula utama suku Thunder Rai, pemimpin suku membawa Wang Xian dan yang lainnya dan berbicara langsung dengannya. Oh, terima kasih, pemimpin suku. Wang Xian sedikit terkejut. Dia ragu-ragu sejenak dan tidak menolaknya. Dia menganggukkan kepalanya sedikit. Penatua tertinggi kedua, tolong bawa dia ke gudang harta karun suku kami. Pemimpin suku dari suku Thunder Rai berkata kepada sesepuh tertinggi di sampingnya. Baiklah, penatua tertinggi kedua menganggukkan kepalanya. Tatapannya mendarat di Wang Xian dan senyum muncul di wajahnya. Ayo pergi. Ya, Wang Xian segera menangkupkan tangannya. Keluarkan mutiara naga itu dan biarkan dia memilih. Tiba-tiba, pemimpin ras petir mentransmisikan suaranya ke tetua tertinggi kedua. Penatua tertinggi kedua berhenti sejenak dan menganggukkan kepalanya ke pemimpin ras petir. Dia melambaikan tangannya dan membawa Wang Xian ke belakang. Mereka terbang jauh ke belakang. Segera, mereka memasuki awan guntur kecil. Namun, Wang Xian merasakan teror di awan guntur ini. Dia merasakan jantungnya berdebar. Hehe, disinilah rumah harta karun suku Thunder Rai kita berada. Itu terletak di tanah yang diberkati gua surga ofensif. Ketika tetua tertinggi kedua melihat ekspresi Wang Xian, dia tersenyum. Dia melanjutkan, kekuatan ofensif dari tanah yang diberkati gua surga ini dapat dengan mudah membunuh pembangkit tenaga listrik di puncak alam ksatria alam semesta. Selain itu, tetua tertinggi pertama memegang harta spiritual bawaan untuk menjaga tempat ini. Harta spiritual bawaan. Ketika Wang Xian mendengar kata-kata penatua tertinggi kedua, wajahnya sedikit terkejut. Hehe, ayo pergi. Penatua tertinggi kedua tersenyum dan memasuki pintu masuk di depan. Penatua tertinggi pertama, pemimpin klan telah memberitahumu, kan? Dia berjalan ke pintu masuk dan berteriak langsung. Biarkan aku melihat murid naga suci ras ini. Pada saat ini, sesosok tubuh langsung muncul di depan Wang Xian. Dia mengukurnya dan mendecakkan lidahnya dengan heran. Mengesankan, mengesankan. Anak-anak muda saat ini benar-benar mengesankan. Ayo masuk. Terima kasih, tetua tertinggi pertama. Wang Xian menatap sesepuh yang agak tua itu dan menangkupkan tangannya. Ayo pergi. Penatua tertinggi kedua meletakkan telapak tangannya di depan pintu besi di pintu masuk. Pintu ke treasury terbuka dan membawanya masuk. Setelah melewati lorong yang dipenuhi petir, Wang Xian dan yang lainnya langsung menuju ke sebuah ruangan batu yang dipenuhi petir. Ada beberapa harta yang ditempatkan di ruang batu. Masing-masing berisi sejumlah besar kekuatan. Tidak banyak harta, hanya ada sekitar 20 dari mereka. Sebagian besar dari mereka memperoleh harta dari atribut petir. Ada satu harta lagi. Pemimpin klan telah memberi Anda izin untuk memilih. Tentu saja, jika Anda benar-benar tidak dapat menggunakannya, jangan pilih. Di sampingnya, tetua tertinggi kedua berkata sambil meneteskan setetes darah ke bola di tengahnya. Tempat di depannya langsung menjadi ilusi. Dia mengulurkan tangannya dan meraih, dan sebuah kotak universal muncul di tangannya. Ketika Wang Xian mendengar kata-katanya dan melihat kotak di tangannya, dia sedikit terkejut. Daya tarik yang kuat ditransmisikan, dan matanya langsung memancarkan kilau yang kuat. Ketika Wang Xian melihat pemandangan ini, napasnya menjadi sedikit tergesa-gesa. Ini adalah salah satu harta paling berharga dari ras sinar petir kita. Itu sebanding dengan harta spiritual bawaan. Karena tidak cocok dengan atribut ras petir kami, itu telah ditempatkan di sini selama ini. Saat sesepuh kedua ras Thunder Rai berbicara, tatapannya tertuju pada Wang Xian. Ini adalah senjata dewa milik naga ilahi, Mutiara Naga.
Saat dia berbicara, dia perlahan membukanya dan nyala api menyala. Di bawah nyala api, retakan muncul di kehampaan di sekitarnya. Itu sangat menakutkan. Mutiara naga dari level dominator alam semesta. Wang Xian melebarkan matanya dan berkata dengan wajah penuh keterkejutan. Ya, mutiara naga di tingkat penguasa alam semesta harus berada di tingkat pertama penguasa alam semesta. Ini pasti sebanding dengan harta karun Numinous bawaan. Itu bahkan lebih berharga daripada harta bawaan Numinous bagi seorang kultivator elemen api. Tetua tertinggi kedua berkata dengan sungguh-sungguh. Ini terlalu berharga. Wang Xian membuka mulutnya dan menatap sesepuh tertinggi kedua dari suku Thunder Rai. Hehe, pemimpin klan telah membuat pengecualian untuk membiarkanmu memilih. Jika bermanfaat bagi Anda dapat memilihnya. Jika tidak bermanfaat, jangan dipilih. Bagi kami, ras petir, ini juga merupakan harta karun. Penatua tertinggi kedua tersenyum dan berkata, mutiara naga dari tingkat dominator alam semesta memang merupakan harta karun bagi ras petir. Bahkan jika mereka tidak dapat menggunakannya, mereka masih dapat menukarnya dengan sejumlah besar sumber daya sebagai ganti harta spiritual bawaan. Alasan mengapa ras petir memberikannya kepada Wang Xian untuk dipilih adalah karena mereka melihat potensinya. Mereka ingin memberitahu Wang Xian bahwa perlombaan kilat memperlakukannya dengan baik. Ini bisa dikatakan taruhan. Mereka bertaruh bahwa Wang Xian akan menjadi eksistensi yang kuat di masa depan dan pasti tahu bagaimana harus berterima kasih. Penatua tertinggi kedua, mutiara naga api ini sangat berguna bagiku. Aku, Wang Xian, pasti akan membalas kebaikan ras petir 10 kali lipat di masa depan. Wang Xian memandangi manik naga api dan berkata dengan penuh terima kasih kepada penatua tertinggi kedua. Dengan manik naga api ini, penggilingan 5 elemennya dapat ditingkatkan sekali lagi. Baiklah. Karena ini berguna untukmu, kamu bisa menerimanya. Ketika tetua tertinggi kedua mendengar kata-kata Wang Xian, sebuah senyuman muncul di wajahnya. Itu cukup untuk membayarnya 10 kali lipat. Karena suku Thunder Rai telah mengambil harta karun seperti itu adalah taruhan untuk masa depan Wang Xian. Keluar, sekarang Anda telah menjadi kakak tertua dari suku Thunder Rai, status Anda setara dengan seorang tetua. Anda dapat pergi ke sebagian besar tempat di suku Thunder Rai dan memiliki otoritas yang cukup besar. Saya akan membiarkan penatua pertama memberitahu Anda tentang ini nanti. Juga, dalam keadaan normal, setiap kelahiran kakak laki-laki tertua akan diadakan di jamuan perayaan. Anda dapat mengatur waktu untuk jamuan perayaan ini. Tidak ada terburu-buru. Itu akan terjadi dalam 10 tahun. Penatua tertinggi kedua berkata kepada Wang Xian sambil tersenyum. Dia sangat puas dengan Wang Xian. Satu-satunya penyesalan adalah dia bukan murid ras petir. Namun, memikirkannya, ras petir tidak bisa melahirkan murid yang begitu berbakat. Baiklah, tetua tertinggi kedua. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan memegang manik naga api di tangannya. Setelah keluar dari gudang harta karun ras petir, Wang Xian berpisah dari tetua tertinggi kedua dan terbang menuju istananya sendiri. Penatua tertinggi kedua melihat sosoknya dan tiba di aula utama. Pemimpin klan, dia memilih manik naga itu. Ketika dia tiba di aula utama, dia berbicara langsung. Ya, seperti yang diharapkan. Meskipun itu adalah mutiara naga api, levelnya terlalu tinggi. Itu harus sangat bermanfaat bagi kultivasinya. Apa yang Anda pikirkan tentang dia? Kata pemimpin klan Thunder Light tanpa sedikit pun keterkejutan. Karakternya masih tidak buruk. Dia tidak akan tahu berterima kasih seperti itu. Tetua tertinggi kedua berkata sambil tersenyum. Ya, para murid dari garis keturunan naga leluhur, termasuk naga leluhur itu, melakukannya dengan sangat baik. Itu pemimpin klan. Lei Yuntian mengepalkan tinjunya dengan erat dan menganggukkan kepalanya dengan berat. Dia tahu betul bahwa seseorang tidak boleh membandingkan bakat dan potensi dengan seseorang pada level seperti itu. Itu karena dia hanya mencari masalah. Dia hanya bisa membandingkan kekuatannya. Dia hanya sedikit lebih lemah dari sengatan surgawi. Dia masih punya kesempatan. Panen dari datang ke perlombaan petir kali ini terlalu besar. Wang Xian membuka manik naga api ketika dia tiba di istana. Matanya bersinar. Setelah mengumpulkan bulu guntur, sayap suci yang baru mulai menjadi lengkap dan kekuatannya meningkat. Sekarang dia telah mendapatkan manik naga api yang kuat, itu bisa sangat meningkatkan 5 elemen. Aku berutang banyak pada suku Thunder Rai sekarang. Saya harus membayar mereka kembali di masa depan. Dia berpikir sendiri dan menghubungi tetua suku Thunder Rai. Setiap kali suku Thunder Rai melahirkan seorang kakak senior, mereka akan mengadakan pesta.
Wang Xian memberitahu sesepuh agung dan memintanya untuk mengadakan pesta dalam waktu 1 tahun. Sekarang, dia harus meningkatkan level dari 5 elemen penggilingan terlebih dahulu. Selain itu, masih ada beberapa hal yang harus diputuskan. Setelah memasang tanda untuk pengasingan, Wang Xian memanggil susunan langit gelap yang intens. Terakhir kali, setelah Wang Xian memberinya lampu minyak kuno, dia pergi untuk upgrade. Kali ini, peningkatannya berjalan lancar dan dia tidak menghadapi situasi khusus apapun. Adapun domain tempat dia diteleportasi, masih belum diketahui. Kekuatan Lai sudah mencapai level 8 Ksatria alam semesta. Kekuatan ini sudah sangat kuat. Ketika dia pertama kali datang ke bagian dalam benua primal yang membuka surga, dia membunuh seekor ular berkepala otot. Ini memungkinkan kekuatan susunan langit mencapai level 9 Ksatria alam semesta. Tanah kacau yang membelah surga, kamu tetap di sini dan berjaga-jaga. Beritahu saya jika ada sesuatu. Wang Xian menginstruksikan dan sosoknya segera menghilang. Saat berikutnya, dia tiba di Istana Naga. Raja Naga. Perdana Menteri Gui merasakan kedatangannya dan segera membungkuk hormat. Ya, Perdana Menteri Gui. Bagaimana penyelidikan wilayah laut terdekat selama beberapa hari terakhir? Wang Xian bertanya. Raja Naga, penyelidikan kita hampir selesai. Jika kita melangkah lebih jauh, kita akan mencapai bagian dalam tanah kacau yang membelah surga. Raja Naga, haruskah kita membiarkan murid kita memasuki bagian dalam? Perdana Menteri Gui bertanya padanya. Istana Naga telah pulih selama sekitar 12 tahun. Ini adalah waktu terlama Istana Naga pulih sejauh ini. Bagaimana pemahaman para murid Istana Naga tentang bagian dalam? Wang Xian bertanya padanya. Raja Naga, aku sangat mengerti. Saya merasa bahwa saya dapat menuju ke bagian dalam tanah purba yang membelah surga. Kata Perdana Menteri Gui. Wang Xian sedikit mengangguk dan setuju dengannya. Kekuatan internal semuanya relatif kuat. Di masa lalu, Istana Naga hanya bisa dianggap sebagai kekuatan biasa. Biarkan mereka memasuki bagian dalam tanah bersama atau berlatih sendiri. Biarkan mereka mengikuti garis keturunan naga leluhur. Katanya setelah hening sejenak. Saat ini, Istana Naga tidak terlalu kuat kecuali dia. Jika dia tidak tinggal di Istana Naga tidak akan sekuat itu. Lagi pula, dalam pelatihan internal, kekuatan di beberapa kota tidak lebih lemah dari Istana Naga dalam hal ahli puncak. Dia mungkin juga membiarkan para murid meniru garis keturunan naga leluhur dan melatih diri mereka untuk meningkat. Saya setuju dengan kamu. Ada lebih banyak peluang di surga yang membuka tanah purba. Kita masing-masing murid Istana Naga akan memiliki kesempatan kita sendiri. Jika kami menyebarkannya, mungkin kami dapat meningkatkannya secara kualitatif. Perdana Menteri Gui setuju. Kamu bisa mengatur masalah ini. Biarkan kebohongan bekerja keras. Jika ada murid yang memperoleh sumber daya untuk meningkatkan diri mereka sendiri, biarkan dia mengirimnya kembali. Wang Xian menginstruksikan. Jika para murid Istana Naga pergi keluar untuk berlatih dan berburu sejumlah besar binatang buas, mereka harus kembali ke Istana Naga jika mereka ingin meningkatkan. Jika mereka terbang sendiri, mungkin akan memakan waktu terlalu lama. Mereka bisa berbohong tentang ini. Selain itu, jika mereka menemukan beberapa peluang dan ingin melangkah ke tanah peluang, kebohongan akan sangat berguna. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Gui menganggukkan kepalanya dan segera mulai memberi instruksi dan persiapan. Mata Wang Xian berkedip sedikit. Dengan gerakan telapak tangannya, 5 elemen Millstone muncul di tangannya dan manik naga api muncul juga. Selanjutnya, saatnya untuk meng-upgrade 5 Elements Millstone. Dia bergumam, tingkat manik naga api ini sangat tinggi. Bahkan jika batu kilangan 5 elemen ditingkatkan 1 tingkat, itu mungkin masih dapat mencapai peningkatan yang cukup besar. Namun, jika seseorang ingin menembus 2 level secara berurutan, mungkin akan sedikit sulit. Penyerapan ini akan memakan waktu setidaknya 2 bulan. Gumamnya, dia tidak terburu-buru sambil terus menyempurnakan dan menyerap. Waktu berlalu hari demi hari. Para anggota Istana Naga membentuk kelompok yang terdiri dari 3-5 orang atau dibiarkan sendiri di bawah organisasi Perdana Menteri Gui. Kelompok naga suci keturunan murni semuanya pergi. Mereka memulai perjalanan. Bahkan Xiaolan dan yang lainnya pergi. Berbeda dengan anggota Istana Naga, Xiaolan dan yang lainnya pergi ke tanah pegunungan dan lautan di mana binatang buas merajalela. Lan Qingyue ingin mengikuti mereka dalam perjalanan panjang tetapi dihentikan oleh Wang Xian. Meskipun kelompok gadis-gadis itu lebih kuat, mereka tidak perlu keluar dan mengambil risiko. Lebih dari 1 juta murid Istana Naga sudah cukup untuk keluar. Mengaum. 2 bulan kemudian,
batu kilangan 5 elemen telah menyelesaikan evolusinya. Di Five Elements Millstone, kelima naga saling mengeluarkan aura yang kuat. Ketika mereka bergabung bersama, mereka cukup untuk membunuh seorang Pinnacle Universe Knight. Sebuah terobosan. Setelah 5 elemen Millstone ditingkatkan, mutiara naga api tidak sepenuhnya terserap. Masih ada lebih dari setengah energi yang tersisa. Meskipun energi ini tidak cukup untuk membuat batu kilangan 5 elemen meningkat lagi, energi ini dapat mengumpulkan sejumlah besar energi untuk peningkatan berikutnya. Jika dia mendapatkan manik naga api lain dari level ini, batu kilangan 5 elemen harus dapat menembus secara langsung. Setelah batu kilangan 5 elemen ditingkatkan, penyerapan tidak berhenti. Sebulan kemudian, manik naga api benar-benar menghilang, dan kekuatan batu kilangan 5 elemen meningkat sedikit. Fiuh, kekuatanku sudah sebanding dengan ksatria alam semesta puncak. Sekarang batu penggiling 5 elemen juga telah mencapai level itu, seharusnya tidak terlalu menjadi masalah untuk bertarung atau bahkan membunuh 3 hingga 4 ksatria alam semesta puncak. Tentu saja, jika pihak lain memiliki harta spiritual bawaan, itu tidak mungkin. Wang Xian bergumam saat ekspresi puas muncul di wajahnya. Setelah 3 bulan, Five Elements Millstone telah menyelesaikan peningkatannya. Setelah menghabiskan 2 hari di Istana Naga dengan sekelompok gadis, dia menelepon untuk berbohong. Berdengung, dia kembali ke ras Lightning sekali lagi. Tatapannya menyapu aula dan senyum muncul di wajahnya. Selanjutnya, tujuan saya adalah meningkatkan level saya. Ini membutuhkan banyak sumber daya. Wang Xian merencanakan di dalam hatinya. Terakhir kali dia meningkatkan levelnya adalah karena sayap suci yang baru jadi. Ranahnya masih di level ksatria alam semesta level 3. Ketika dia mencapai ksatria alam semesta tingkat 4, dia akan memiliki kekuatan tempur penguasa alam semesta tingkat 1. Sumber daya. Dia merenung sejenak dan mengeluarkan ai alam semesta untuk mencari. Saat ini dia tidak bisa meminta sumber daya suku Thunder Rai. Pihak lain telah memberinya banyak hal. Apalagi jika dia ingin menerobos, dia akan membutuhkan banyak sumber daya. Dia harus mencari sisa sumber dayanya sendiri. Suku Thunder Rai terletak di dalam Thunder Cloud. Seluruh wilayah Thunder Cloud adalah wilayah khusus. Ada banyak harta di dalamnya. Ada banyak tempat yang belum pernah diinjak oleh pembangkit tenaga listrik suku Thunder Rai sebelumnya. Wang Xian bergumam, di banyak tempat, para ahli ras petir tidak berani menginjakkan kaki. Di daerah ini, ada juga sejumlah besar harta karun. Ayo pergi ke kedalaman awan petir dan lihatlah. Dia bergumam dan melakukan apa yang dia katakan. Tubuhnya bergerak dan dia terbang langsung. Kakak tertua, ketika mereka tiba di formasi teleportasi, para ahli di sekitarnya yang menjaganya langsung menyapa Wang Xian dengan hormat saat melihatnya. Status kakak laki-laki tertua setara dengan seorang penatua. Bahkan jika di Aken ras petir bertemu dengannya, mereka masih akan memanggilnya sebagai kakak tertua. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan tiba di tepi perlombaan Lightning melalui formasi teleportasi. Kakak tertua, hati-hati. Di bawah pengingat beberapa pria parubaya di tepi formasi teleportasi, Wang Xian terbang jauh ke kejauhan. Setelah terbang selama 2 jam, dia merasakan sekelilingnya. Menabrak. Saat berikutnya, satu set lengkap Saint Wings tanpa prima muncul di belakang punggungnya. Aura Wang Xian mengalami perubahan yang menghancurkan bumi. Wajahnya perlahan tertutup sisik naga. Pada saat berikutnya, dia menyerang ke depan. Kecepatannya meningkat 100 kali lipat. Ini adalah kecepatan puncaknya. Luar biasa. Tanpa menyembunyikan kekuatannya, Wang Xian terbang di awan petir. Dia merasakan kecepatannya yang menakutkan dan tersenyum. Dalam sekejap, dia menghilang dalam sekejap. Suara mendesing. Dia mengepakkan sayap orang suci yang baru jadi dan mengumpulkan kekuatan angin dan guntur di depannya. Kecepatannya sudah melampaui seorang ksatria alam semesta puncak. Ini adalah kecepatan yang hanya bisa dilepaskan oleh seorang penguasa. Dengan kekuatanku, seharusnya aku bisa mendominasi seluruh domain Thundercloud, kan? Bahkan jika saya adalah orang terkuat dari ras Thunder Rai, bahkan jika dia memiliki harta spiritual bawaan, saya memiliki keyakinan penuh untuk membunuhnya. Wang Xian bergumam pada dirinya sendiri saat senyum muncul di wajahnya. Sayap suci lengkap yang belum diinisiasi dan penggilingan besar dari 5 elemen setelah peningkatan adalah kepercayaan dirinya. Terakhir kali, Wang Xian hanya menggunakan setengah hari untuk menempuh perjalanan beberapa bulan. Setengah hari kemudian, mereka tiba di jaring petir. Petir itu sepadat jaring dan saling terkait. Wang Xian terus terbang ke depan. Dia melambat sedikit dan mengamati sekelilingnya. Tidak lama kemudian, dia melihat burung hering awan guntur.
Itu adalah burung hering awan guntur dengan kekuatan tempur ksatria alam semesta level 6. Dia menyipitkan matanya sedikit dan melintas ke sisi hering awan guntur. CHIRP CHIRP CHIRP. Sebelum hering awan guntur dapat bereaksi, dia langsung menangkapnya. Hehe, hering awan guntur dengan kekuatan tempur ksatria alam semesta level 6, pertahankan. Selanjutnya, tangkap semua binatang buas di bawah ksatria alam semesta level 8 yang Anda temui. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Jika dia bertemu dengan beberapa binatang buas selanjutnya, dia siap untuk menangkap mereka dan memberikannya kepada murid-murid ras cahaya guntur sebagai cara untuk membalas ras cahaya guntur. Yang paling penting adalah menemukan beberapa harta karun. Dia berpikir sendiri. Tubuhnya bergerak dan dia terus terbang ke depan. Menurut informasi dari ras Thunderlight, tidak ada keberadaan dengan kekuatan tempur penguasa alam semesta di Thunder Cloud Domain. Ini adalah hal yang baik untuk Wang Xian. Tanpa seorang penguasa, dia bisa melupakan tentang membunuhnya. Namun, dia tidak bisa gegabah. Ini karena masih banyak gua surga di Thunder Cloud Domain. Beberapa gua surga ditempati oleh binatang buas yang sunyi. Beberapa gua surga memiliki sarana ofensif yang bisa membunuh siapapun di bawah penguasa. Dia tidak bisa gegabah, tapi dia juga tidak perlu terlalu berhati-hati. Saat dia bolak-balik melalui Thunder Cloud Net, Wang Xian menggunakan sayap suci tanpa prima untuk merasakan sekelilingnya. Ada harta karun di beberapa tempat di mana petirnya padat atau tidak normal. Benar-benar ada cukup banyak harta karun di sini. Dalam setengah bulan berikutnya, Wang Xian menemukan cukup banyak harta karun, mulai dari yang setingkat kaisar dewa hingga yang setingkat ksatria alam semesta. Ada segala macam harta spiritual yang diperoleh dan buah khusus dari kekuatan petir. Selain itu, dalam setengah bulan ini, dia telah menangkap lebih dari 100 binatang buas, termasuk lebih dari 10 burung hering awan petir. Ini terutama karena Wang Xian terlalu cepat dan memiliki indera petir yang kuat. Jika itu adalah ksatria alam semesta lain dengan kekuatan tempur puncak, itu bahkan tidak akan menjadi 1/10 dari miliknya. Saat ini, dia sudah dekat dengan kedalaman domain Thundercloud. Lebih jauh lagi adalah area yang dilarang untuk dimasuki oleh para murid ras Thunder Rai. Begitu para murid masuk, tingkat kematian akan mencapai 80%. Wang Xian tidak ragu dan terus terbang ke depan. Itu memang berbahaya. Saat dia terbang ke depan, Wang Xian tiba-tiba menyipitkan matanya. Ketika dia tiba di sini, Thundercloud sudah terhubung ke tanah. Di belakang, awan petir berada di ketinggian miliaran kilometer di atas tanah. Di depannya, awan hitam dan ungu terhubung ke tanah. Sepertinya langit dan bumi tidak bisa dibedakan. Di tempat ini, seseorang harus memperhatikan tidak hanya sekelilingnya tetapi juga ke tanah. Suara mendesing. Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan langsung memasuki tempat itu. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Namun, saat dia memasuki tempat itu, banyak Thunderbolt menyerangnya. Merasakan panah menuju ke arahnya, pikiran Wang Xian berkedip dan tubuhnya berkedip. Bang! 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 Saat berikutnya, serangkaian ledakan terdengar. Sekitar 100 juta kilometer di sebelah kanan sosok Wang Xian, lebih dari 100 kera petir langsung dihancurkan olehnya. Kera Thundermale adalah sejenis binatang buas yang mengerikan di wilayah Thundercloud. Mereka bagus dalam pertempuran tim. Ada lebih dari 100 kera jantan guntur. Semuanya berada di tingkat ke-7 alam ksatria semesta. Namun, mereka telah menyerang target yang salah kali ini. Kamu mencari kematian, Wang Xian berkata dengan dingin. Dengan gerakan lengannya, dia menyimpan semua mayat. Pantas saja dikatakan bahwa bagian dalam Thundercloud lebih berbahaya. Kita tidak bisa ceroboh. Tubuhnya bergerak. Setelah beberapa saat ragu, dia terbang ke bawah dan mendarat di tanah. Awan petir terhubung ke tanah. Mungkin saja ada binatang buas yang mengerikan di bawah tanah. Dengan mendarat di tanah, dia bisa lebih waspada terhadap sekelilingnya. Dia terus terbang ke depan. Setelah beberapa saat, Wang Xian tiba di depan puncak gunung di bawah penginderaan sayap suci yang baru jadi. Puncak gunung itu tidak tinggi. Itu hanya beberapa puluh ribu meter. Namun, ada pilar petir yang terhubung ke puncak. Di puncak-puncak gunung, ada pohon petir. Seluruh pohon memancarkan energi yang kuat. Tes-tes, pohon petir level 9 ksatria alam semesta. Ini harta karun. Matanya berbinar saat dia merasakan sekelilingnya. Seharusnya ada binatang buas yang menjaga pohon petir. Namun, setelah merasakan sebentar, dia tidak menemukan binatang buas yang sunyi. Suara mendesing. Tubuh Wang Xian bergerak dan mendarat di puncak gunung,
di samping pohon guntur. Dia mengamati sekeliling dan mengulurkan tangannya untuk meraihnya. Saat dia bergerak, gunung di bawah tiba-tiba meletus dengan kekuatan serangan yang mengerikan. Sebuah telapak tangan yang terkondensasi dari batu-batu besar dipukul ke arah Wang Xian. Apa? Puncak dengan kekuatan tempur ksatria alam semesta level 9. Dia segera mengubah wujudnya sedikit. Lengannya berubah menjadi cakar naga. Dia mengepalkannya dan menghancurkannya ke arah puncak. Bang! Kekuatan tabrakan yang sangat besar menyebabkan lengan puncak runtuh seketika. Auman mengaum-mengaum. Raungan marah datang dari dalam puncak. Pada saat berikutnya, batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya berisi petir yang mengerikan menghantam Wang Xian seperti meteorit. Kamu mencari kematian. Wang Xian meraung marah. Hembusan angin yang mengandung kekuatan petir muncul di sayap suci yang belum diinisiasi di punggungnya. Badai langsung menuju ke seluruh puncak gunung. Ledakan, ledakan, ledakan. Batuan besar yang menyerupai meteorit runtuh seketika dan tersebar ke segala arah. Namun, ketika petir besar menyerang Wang Xian, puncak gunung yang besar mulai berubah menjadi ilusi. Itu sudah siap untuk melarikan diri. Sudah terlambat. Tatapan Wang Xian terkunci pada binatang buas di puncak gunung. Matanya mengungkapkan ekspresi dingin. Pada jarak sedekat itu, mustahil baginya untuk melarikan diri. Bang! 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 Dalam sekejap, Wang Xian tiba di depan tubuh yang hendak menghilang. Aliran kekuatan destruktif dari 5 elemen meledak ke dalamnya. Mengaum, mengaum, raungan yang menakutkan terdengar. Wang Xian mengayunkan tubuhnya dan gambar bayangan dari ekor naga dewa muncul. Bang! Retakan muncul di tubuh seluruh binatang gunung yang sunyi. Vitalitasnya secara bertahap menghilang. Kemampuan untuk menyembunyikan aura ini sangat kuat. Bahkan aku tidak bisa merasakannya. Wang Xian memandangi binatang buas gunung yang mati dan bergumam. Hah? Pada saat ini, dia melihat esensi petir ungu mengalir keluar dari celah gunung yang sunyi. Wang Xian melambaikan tangannya dan semua cairan ungu mendarat di depannya. Sungguh kekuatan petir yang luar biasa. Saya bisa menyerapnya secara langsung. Tidak buruk. Wang Xian tersenyum dan menyimpannya. Kemudian, dia melihat ke pohon petir di atas. Dia terbang dan menyimpannya di Istana Naga. Ada begitu banyak harta di sini. Ayo lanjutkan. Wang Xian terus terbang ke depan. Di bulan berikutnya, dia menemukan banyak harta karun. Dia juga menangkap ratusan binatang buas yang mengerikan. Ada pohon besar di depan kita. Sungguh kekuatan petir yang kuat. Pada hari ini, Wang Xian sedang terbang di awan petir ketika dia tiba-tiba melihat pohon ungu besar. Pohon besar itu bermandikan petir dan tampak sangat ilahi. Matanya bersinar dan dia segera mendekatinya. CHIRP CHIRP CHIRP. Sebelum dia bisa mendekatinya, suara kicauan yang familiar terdengar. Hering awan petir. Dia sedikit menyipitkan matanya dan menyembunyikan sosoknya saat dia terus terbang ke depan. CHIRP CHIRP CHIRP. Krek-kresek. Saat dia terbang, jaring yang tak terhindarkan menutupinya. Jaring petir yang terbentuk dari petir memancarkan aura yang menakutkan. Ini membuat Wang Xian sedikit terkejut. Dia benar-benar ditemukan. Binatang buas di dalam awan petir sangat kuat. Binatang buas terpencil di puncak gunung yang tidak dapat saya rasakan dapat menemukan hering awan petir saya. Selain itu, mereka telah menyiapkan jaring yang tak terhindarkan untuk menyerangku. Dia berpikir pada dirinya sendiri saat dia mengepakkan sayap suci di punggungnya. Gelombang energi angin dan guntur melonjak ke arah sekitarnya. Jaring guntur surgawi yang menutupinya segera menghilang. CHIRP CHIRP CHIRP. Pada saat ini, terdengar suara kicau yang cepat. Sebuah Thunder Cross sedang menuju ke arah Wang Xian. Serangan ksatria alam semesta tingkat 9, burung hering petir. Masih ada 2. Wang Xian mengalihkan pandangannya ke depan. Matanya mengungkapkan ekspresi dingin. Dengan gerakan telapak tangannya, 5 elemen Greenstone terbang keluar dan langsung menuju Thunder Cross. Peng! Batu gerindra 5 elemen terbang di atas dan seluruh salib guntur runtuh. CHIRP CHIRP CHIRP. 2 tingkat 9 alam semesta Knights Thundercloud Vultures mengungkapkan ekspresi ketakutan dan ketakutan ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka buru-buru terbang menuju pohon guntur di kejauhan. Hah! Wang Xian melihat mereka terbang ke pohon. Dia menyipitkan matanya sedikit dan menggerakkan tubuhnya. Dia segera mengejar mereka. CHIRP CHIRP CHIRP. 2 hering awan guntur yang mendarat di pohon mengangkat kepala mereka dan mengeluarkan suara tergesa-gesa.
Burung nasar awan guntur yang padat di sekitarnya terbang menuju pohon ungu. Sangat banyak. Wang Xian mengalihkan pandangannya dan sedikit terpana. Ada total 7 hingga 800 burung hering awan petir berdiri di pohon ungu. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh saat mereka menatap Wang Xian. Dari A level 1 Universe Knight hingga level 9 Universe Knight, mereka memiliki segalanya. Suara mendesing. Mata Wang Xian bersinar saat dia tiba di depan pohon ungu dalam sekejap. Berdengung. Saat dia melangkah ke pohon ungu, penghalang petir ungu menyelimuti pohon itu sepenuhnya. Bang! Tubuh Wang Xian bertabrakan dengan pohon, menghasilkan suara keras. Perisai petir tidak bergerak sama sekali. Apa ini? Dia mengangkat alisnya saat telapak tangannya mendarat dengan keras di perisai. Bang! Kekuatan pantulan yang luar biasa datang, menyebabkan ekspresinya sedikit berubah saat dia terbang mundur. Surga, surga pertahanan dengan kekuatan rebound. Ekspresinya sedikit berubah saat dia mengerutkan kening. CHIRP CHIRP CHIRP. Kelompok burung hering awan petir sepertinya mengejek Wang Xian ketika mereka melihatnya terbang mundur. Saya tidak menyangka pohon ini menjadi tanah yang diberkati. Ini benar-benar aneh. Wang Xian terbang mengitari pohon ungu dan bergumam. Ledakan. Dia mencobanya dan kekuatan yang kuat menghantam pohon ungu itu lagi. Bang! Serangan kuat itu dibelokkan, dan dia buru-buru mengelak ke kejauhan. Pertahanannya sangat kuat. Saya rasa bahkan serangan penguasa alam semesta tingkat 1 tidak dapat mematahkan pertahanan surga ini. Ekspresi Wang Xian sedikit berubah. Kicau, 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 kicau. Di pohon ungu, ada lusinan burung nasar Thundercloud yang terbang di dalamnya. Mata mereka menatapnya saat mereka berteriak. Suara mereka sangat berantakan dan menusuk telinga. Jelas bahwa mereka mengejeknya. Hehe, kamu burung nasar petir, jangan terlalu sombong. Mata Wang Xian menjadi dingin. Semestanya Ai segera menginformasikan kebohongan. Berdengung. Setelah menerima balasan Lai, Wang Xian mendirikan altar setan. Raja Naga, sosok Lai muncul dan membungkuk padanya. Bawa aku ke sini. Wang Xian menunjuk ke tempat di depannya dan berkata. Itu Raja Naga. Setelah meletakkannya di altar roh iblis, dia segera kembali ke sisi Wang Xian. 5 elemen penggilingan, 5 elemen dunia. Wang Xian melambaikan tangannya dan 5 elemen gerindra terbang ke langit di atas pohon ungu. Energi keabu-abuan menyelimuti seluruh pohon ungu. Ayo pergi. Wang Xian berteriak pelan dan memasuki pohon ungu di saat berikutnya. Kicau, kicau, kicau. Ketika sekelompok burung nasar Thundercloud melihat bahwa Wang Xian telah menghilang, mereka bingung dan berteriak. Mari kita lihat kemana kalian sekelompok hewan bisa lari. Suara samar Wang Xian terdengar di benak setiap burung nasar. Kicau, kicau, kicau. Setelah mendengar suara ini, bulu dari 2 burung nasar petir dengan kekuatan tempur ksatria alam semesta level 9 meledak. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Ledakan. Saat berikutnya, sosok Wang Xian muncul di samping burung hering awan guntur dan menghancurkan tinjunya. Bang! Kekuatan yang luar biasa segera menyebabkan burung hering awan guntur mendarat dengan keras di pohon ungu. Sejumlah besar darah mengalir keluar dari mulutnya. Rantai angin dan guntur. Geram Wang Xian. Rantai yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya menyerang burung hering awan guntur satu persatu. CHIRP CHIRP CHIRP. CHIRP 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 CHIRP. Pada saat ini, semua burung nasar petir mengeluarkan teriakan ketakutan dan mengepakkan sayap mereka dalam upaya untuk melarikan diri. Namun, di ruang kecil tanah yang diberkati gua surga ini, mereka tidak dapat menghindari serangan Wang Xian sama sekali. Rantai menahan mereka dan Wang Xian menarik dengan lengannya. CHIRP 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 CHIRP. 7 hingga 800 burung nasar Thundercloud dengan mudah ditangkap oleh Wang Xian. Di antara mereka, ada 12 burung nasar Thundercloud dengan kekuatan tempur ksatria alam semesta level 7 ke atas. Tidak buruk, tidak buruk. Panen kali ini jauh lebih banyak daripada burung nasar Thundercloud di seluruh perlombaan petir. Dia tersenyum. Hanya ada beberapa lusin burung nasar Thundercloud dalam perlombaan petir. Panen kali ini puluhan kali lebih banyak dari mereka. Setelah menyingkirkannya, Wang Xian memeriksa tanah yang diberkati ini. Pohon-pohon ungu harus dapat menghasilkan beberapa buah. Namun, tidak ada buah di pohon. Mungkin saja burung nasar Thundercloud telah melahap mereka. Melanjutkan, setelah dia pergi, dia terus terbang ke depan. Setelah itu, dia terbang di dalam awan petir dan menyimpan semua harta di tasnya. Di tengah jalan,
dia menemukan tanah yang diberkati lainnya. Itu adalah tanah yang diberkati dengan kekuatan ofensif yang kuat. Ada suku kera jantan guntur yang tinggal di tanah yang diberkati itu. Ada lebih dari 10.000 dari mereka. Yang terkuat adalah ksatria alam semesta level 9. Awalnya, Wang Xian mengira itu akan menjadi panen besar. Dia tidak menyangka mereka akan menempati tanah yang diberkati yang begitu kuat. Kekuatan ofensif yang mengerikan itu telah melukai Wang Xian hanya dengan satu serangan. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi dan melarikan diri. Ini juga membuatnya mengerti mengapa ras Thunder Rai tidak sepenuhnya menempati wilayah Thunder Cloud. Bukan hanya karena mereka tidak cukup kuat. Ada juga gua surga yang kuat dan tanah yang diberkati. Sama seperti gua surga dan tanah terberkati di mana Hering Awan Guntur berada, ras Thunder Rai tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi gua surga dan tanah terberkati ini dengan serangan yang mengerikan. Jika bukan karena kecepatan Wang Xian yang relatif cepat, seorang ahli biasa di puncak alam ksatria alam semesta akan memiliki peluang 50% untuk dibunuh secara langsung. Aku akan pergi setelah 2 bulan mencari. Sudah setengah tahun sejak dia memasuki tempat ini. Wang Xian melihat waktu dan berpikir sendiri. Mari kita lihat apakah saya bisa mendapatkan beberapa harta pada menit terakhir. Dia menggerakkan tubuhnya dan terus terbang ke depan. Bas. Setelah terbang selama setengah jam, sayap suci yang belum tahu di punggungnya tiba-tiba bergetar. Hah! Tubuh Wang Xian bergerak saat dia melihat ke kanan. Ke arah itu, dia merasakan daya tarik petir yang kuat. Gaya tarik ini mengejutkannya. Tingkat apa harta ini? Dia bergumam dan segera terbang ke kanan. Mengaum. Sebelum dia bisa mendekat, raungan terdengar. Raungan yang menakutkan menyebabkan ekspresi Wang Xian sedikit berubah. Dia menurunkan kecepatannya dan mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan sosoknya saat dia mendekat perlahan. Segera, kera jantan guntur yang berukuran sekitar 10.000 meter muncul di hadapannya. Di sisi kiri kera petir jantan, ada burung hering awan guntur berukuran 100 meter. Di sisi kanan, ada ular guntur ungu yang berukuran beberapa ribu meter. Di kepala ular guntur ini, ada tanduk guntur besar dengan simbol petir melayang di atasnya. 3 binatang sepi memandang satu sama lain dari jauh. Mata dingin mereka saling menatap dengan waspada. Di sekitar mereka, ada sejumlah besar mayat. Pada mayat binatang buas ini, masih ada aura yang kuat. Seekor binatang buas dengan kekuatan tempur ksatria alam semesta puncak. Tatapan Wang Xian terfokus saat dia berseru di dalam hatinya. Tatapannya segera melihat ke arah tengah mereka. Di tengah mereka, ada kekuatan petir yang kuat mekar di tanah. Kekuatan petir ini bahkan membuat Wang Xian merasakan ketakutan yang tidak biasa. Dia yakin bahwa jika dia mendekati petir ini, dia mungkin akan ditembus. 3 binatang buas ksatria alam semesta puncak melihat ke sana dari waktu ke waktu, mata mereka mengungkapkan keinginan dan semangat. Apakah ini harta spiritual bawaan yang digali, atau apakah itu kelahiran pohon dewa ramuan ilahi di tingkat penguasa alam semesta? Wang Xian menatapnya dengan saksama. Matanya berbinar. Auman mengaum-mengaum. Pada saat ini, Purple Thunder Snake tiba-tiba meraung. Tubuhnya sedikit melingkar. Auman mengaum. CHIRP. Kera petir jantan dan hering awan guntur menatapnya dengan ketakutan. Mereka tidak mau kalah dan mengeluarkan raungan rendah. Ular petir ungu itu sangat kuat. Tidak, tanduk petir di kepalanya bukanlah pertumbuhan. Ini adalah harta yang menakutkan. Tatapan Wang Xian mendarat di ular petir ungu juga. Matanya dipenuhi dengan keheranan. Harta karun numinous bawaan. Wang Xian menatap tanduk petir di kepala ular guntur ungu, matanya bersinar. Harta karun numinous bawaan adalah harta yang kuat bagi makhluk hidup manapun. Bahkan seekor binatang buas yang sunyi bisa mengendalikan harta karun bawaan. Tanduk petir di kepala ular guntur ungu mengandung energi yang sangat besar. Aku benar-benar tidak menyangka binatang buas yang sepi memiliki keberuntungan seperti itu. Wang Xian bergumam ketika dia memindai 3 binatang buas yang berada di puncak alam ksatria alam semesta dari belakang. Berdengung. Pada saat ini, Thunderbolt yang menakutkan di tengah 3 binatang buas perlahan menghilang. Pantom harta karun ungu muncul di garis pandang mereka. Itu adalah harta ungu yang sebesar lonceng. Itu seukuran kepala manusia dan terletak di bagian bawah bel. Baut petir berputar dan petir yang menakutkan dipelihara di dalam. Ini adalah harta spiritual bawaan. Wang Xian menatap harta spiritual bawaan seperti lonceng. Matanya bersinar. Harta spiritual bawaan juga merupakan harta karun bagi para penguasa alam semesta. Untuk harta karun seperti itu,
ras petir mungkin tidak memiliki lebih dari 3, atau bahkan hanya 1. Di benua primal yang membuka surga, itu juga merupakan harta yang sangat berharga. Untuk dapat memperoleh harta karun seperti itu adalah murni kesempatan besar. Harta karun seperti itu bisa sangat meningkatkan kekuatan tempur seorang ksatria alam semesta. Jika saya menjual harta karun seperti itu, saya dapat meningkatkan kekuatan saya. Wang Xian bergumam saat pandangannya menyapu 3 binatang buas yang berada di puncak ksatria alam semesta. Kekuatan tempur ketiga binatang buas ini berada pada level yang sama dengannya. Namun, dengan kekuatan tempur Wang Xian dan 5 elemen penggilingan, dia bisa sepenuhnya menekan mereka. Namun, mungkin agak sulit untuk membunuh mereka, terutama untuk ular petir ungu. Tak satu pun dari binatang sepi yang bisa dewasa sedemikian rupa yang sederhana. Energi petir di sekitar harta spiritual bawaan seperti lonceng perlahan menghilang. Energi yang ditakuti oleh Wang Xian dan ketiga binatang buas itu juga menghilang sedikit demi sedikit. Tatapan Wang Xian terkunci pada harta spiritual bawaan. 5 elemen millstone perlahan muncul di telapak tangannya. Ketika harta spiritual bawaan benar-benar digali, Wang Xian dan ketiga binatang buas itu mulai bergerak pada saat bersamaan. Mengaum, mengaum, mengaum. Raungan dipancarkan dari mulut 3 binatang buas. Ledakan, ledakan, ledakan. Tanduk guntur di kepala ular guntur ungu melepaskan sinar petir yang menakutkan dan menyerang binatang buas di kedua sisi secara langsung. Tubuhnya yang melingkar bergerak cepat menuju harta spiritual bawaan. Auman mengaum. CHIRP. Kera petir dan hering petir mengeluarkan suara cepat. Mereka segera melancarkan serangan dan menggunakan teknik guntur mereka untuk merebut harta spiritual bawaan. Lakukan. Ketika Wang Xian melihat pemandangan ini, dia tidak ragu dan bergegas. Begitu harta spiritual bawaan diperoleh oleh binatang buas, begitu mereka menyimpannya di sarang mereka, akan sulit baginya untuk mendapatkannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Batu kilangan 5 elemen di tangannya menabrak 3 binatang buas yang sunyi. Pada batu kilangan 5 elemen, segala macam harta mulai memadat saat mereka menyerbu ke arah 3 binatang buas. Pedang es, yang merah, pagoda emas, duri, dan sebagainya. Mereka tampak seperti ratusan harta karun. Mengaum, mengaum, mengaum. Ketika 3 binatang sepi melihat serangan tiba-tiba yang menakutkan, ekspresi mereka berubah drastis saat mereka segera melihat batu kilangan 5 elemen. Serangan dari 5 elemen millstone telah sepenuhnya menutupi mereka. Mereka tidak bisa mengabaikannya. Kalau tidak, mereka akan terluka parah. 3 binatang sepi segera memblokir serangan dari batu gilingan 5 elemen. Menabrak. Pada saat ini, Wang Xian mengepakkan sayap ilahi dan meraih harta karun luminous dengan kecepatan yang menakutkan. Mengaum, mengaum, mengaum. Ketika ular petir ungu merasakan penampilan Wang Xian, ia mengeluarkan raungan marah dan mengisi energinya di tanduk petir. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangan terus-menerus menutupi seluruh area, termasuk semua monster mengerikan dan Wang Xian. Ketika Wang Xian melihat kekuatan petir, ekspresinya berubah sedikit jelek. Saat ini, kartu truf terbesar Wang Xian adalah kecepatannya. Dengan kecepatannya di level overload, dia bisa dengan mudah mengalahkan atau bahkan membunuh musuh di level yang sama. Namun, ada keuntungan dari ini. Entah itu untuk membuat lawannya lengah atau terus-menerus menguras tenaga lawannya. Dengan kecepatannya, yang paling dia takuti adalah serangan area of effect dan pertahanan yang sangat kuat. Lagi pula, pertahanan Wang Xian tidak cukup baginya untuk mengabaikan serangan seorang ksatria alam semesta puncak. Serangan sembarangan membuatnya berhenti bergerak dan dia buru-buru mengelak ke samping. Ledakan, ledakan, ledakan. Sebuah domain guntur dan kilat terbentuk di sekitar harta spiritual bawaan. Serangan dari 3 binatang buas juga bertabrakan dengan Five Elements Grand Mill. Five Elements Grand Mill bertarung melawan mereka bertiga pada saat bersamaan. Agak sulit, tetapi tidak mungkin menjebak mereka. Wang Xian melayang di udara. Dia terus mengepakkan sayap suci tanpa prima dan ekspresi dingin muncul di wajahnya. Karena kamu tidak ingin aku mendapatkannya, aku akan berurusan dengan kalian bertiga terlebih dahulu. Dengan geraman rendah, lengannya berubah menjadi cakar naga dan langsung menyerang ular petir ungu itu. Mengaum, mengaum, mengaum. 5 naga ilahi meraung di pabrik penggilingan 5 elemen dan menyerang kera petir dan burung hering awan petir secara langsung. Mengaum, mengaum. Ketika ular petir ungu melihat Wang Xian menyerangnya, matanya yang dingin dipenuhi dengan tatapan haus darah. Itu mengguncang tubuhnya yang besar, dan tanduknya memancarkan kilau saat dia menyerang langsung ke arah Wang Xian. Melihat ular petir ungu menyerbu ke arahnya,
Wang Xian mendengus pelan. Dia mengepakkan sayap sucinya yang baru jadi dan langsung tiba di sisi ular petir ungu. Cakar naga mendarat dengan keras di atasnya. PFFT. Cakar naga mendarat dan merobek luka besar. Energi dari penghancuran 5 elemen melonjak ke dalamnya. Auman mengaum. Itu mengeluarkan raungan yang menyakitkan saat ekor ularnya menyapu ke arah Wang Xian. Kekuatan guntur yang menakutkan tampaknya mampu menyapu semuanya. Menabrak. Sosok Wang Xian melintas sekali lagi. Dia tiba di belakang kepala ular petir ungu dan menebas cakar naganya sekali lagi. PFFT. Sejumlah besar luka muncul sekali lagi. Kecepatan Wang Xian membuatnya tidak dapat bereaksi tepat waktu. Mengaum. Setelah menyaksikan kecepatan Wang Xian, ular petir ungu itu menunjukkan tatapan kejam di matanya. Guntur di sekujur tubuhnya meledak. Serangan guntur skala besar menutupi daerah sekitarnya. Suara mendesing. Di saat berikutnya, Wang Xian langsung meninggalkan jangkauan serangan lightning. Senyum muncul di wajahnya. Dalam pertarungan 1 lawan 1, bahkan jika lawan memiliki harta spiritual bawaan, Wang Xian dapat dengan mudah membunuh lawan. Kecepatan adalah keunggulan terbesarnya. Mengaum, mengaum. Ular petir ungu yang marah melihat pemandangan ini dan mengangkat kepalanya untuk menatap Wang Xian. Itu terbakar amarah. Mengaum, mengaum. Tanduk petir di kepalanya memadat menjadi banyak tanduk petir dan menyerang sekelilingnya tanpa perbedaan. Pada saat yang sama, ia meraih harta spiritual bawaan. Ia ingin memaksa Wang Xian untuk melawannya. HMPH. Ketika Wang Xian melihat pemandangan ini, ekspresinya menjadi dingin. Naga Tai Chi melingkar di sekelilingnya dan kekuatan angin dan guntur juga melekat pada gulungan naga Tai Chi. Dia menyerbu ke arah ular petir ungu di bawah. 3390